Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Aplikasi Komputer Akuntansi 1. Lebih tepatnya kita masuk di materi pertemuan ketiga. Kira-kira apa yang akan kita bahas di pertemuan kali ini? Materi pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai modul persediaan dan saldo awal. Oke, lebih detailnya pada materi pertemuan ketiga ini, selain kita akan membahas mengenai modul persediaan dan saldo awal, kita pun ada beberapa akun yang kemarin kita sudah buat di pertemuan yang kedua, kita lakukan penyesuaian karena ada beberapa data akun yang memang harus dilakukan penyesuaian terlebih dahulu. Oke, ini merupakan 6 subbab yang akan kita bahas. Pertama, ubah data akun. Yang kedua, input data produk. Kemudian yang ketiga, saldo awal akun. Keempat, saldo awal piutang, saldo awal hutang, dan saldo awal persediaan. Oke, langsung saja kita masuk di materi subbab yang pertama, yaitu ubah data akun. Kita harus membuka terlebih dahulu Jahir Accounting 6-nya, dan kita buka file yang sebelumnya sudah pernah kita buat. Nah, kita cari direktorinya di mana, kemudian kita buka. Oke. Nah, di sini merupakan data perusahaan dari PT NJ Elektronik. Nah, pertama, sesuai dengan materi yang ada di sini, kita akan melakukan ubah data akun. Data apa saja yang akan kita rubah di sini, yaitu terkait dengan data ini yang sudah saya sediakan. Saya perbesar terlebih dahulu. Oke, nah di sini kurang lebih ada 6 data akun yang harus kita lakukan penyesuaian. Kita lakukan satu persatu. Pertama yaitu ubah kode akun potongan penjualan kitchenware menjadi, nah ini untuk kita rubah kode akunnya. Oke, kita cari berarti pada jahirnya di sini pada data rekening. Oke, kita lihat kembali potongan penjualan kitchenware. Berarti kita cari di sini nama akunnya potongan penjualan kitchenware. Nah, di sini kita cari terlebih dahulu potongan penjualan kitchenware. Sini ya. Oke, selanjutnya kita lakukan edit. Dan yang akan kita edit ini adalah untuk kode akunnya. Nah, belakangnya kita rubah menjadi 60. Oke, setelah itu kita rekam. Kita cari kembali potongan penjualan kitchenware. Oke, sudah berubah ya untuk kode akun dari potongan penjualan kitchenware. Yang selanjutnya kita akan rubah kode akun potongan pembelian kitchenware menjadi ini untuk kode akunnya. Oke, berarti kita cari berdasarkan nama akunnya yaitu potongan pembelian kitchenware. Potongan. Oke, kita cari potongan pembelian kitchenware. Yang ini ya, kita lakukan edit. Kemudian yang akan kita rubah adalah kode akunnya. Nah, ini perbedaannya di belakang saja. Ini kita ganti belakangnya menjadi 70. Oke, kita lakukan rekam. Sudah berhasil kita ubah. Selanjutnya yang akan kita ubah adalah ubah nama akun biaya kebersihan dan keamanan menjadi beban kebersihan dan keamanan. Jadi dirubah aja biaya menjadi beban. Dan kode akunnya ubah menjadi ini. Oke, kita cari dulu ya. Biaya kebersihan dan keamanan. Kita cari terlebih dahulu. Biaya kebersihan dan keamanan. Nah, kita ganti nama akunnya. Ini diganti menjadi beban kebersihan dan keamanan. Kemudian, kode akunnya ini kita ganti. Nah, ini sini 62, kita lihat kembali 41 ya belakangnya. Oke, kita ubah. Setelah selesai, kita lakukan rekam karena untuk klasifikasinya masih tetap sama, yaitu beban administrasi dan umum. Oke, kita rekam. Oke, selanjutnya kita masuk ke data akun yang keempat, di mana di sini ubah nama akun beban sewa kantor menjadi beban sewa. Oke, kita cari beban sewa kantor. Ada? Oke, ini kita rubah. Nah, namanya menjadi beban sewa. Jadi kantornya kita hilangin, rubah namanya menjadi beban sewa. Di sini tidak ada perintah untuk mengganti subklasifikasi ataupun merubah kode akunnya. Oke, kita lakukan
rekam. Oke. Selanjutnya, nah, untuk nomor yang kelima, kita perintahnya itu ubah nama akun beban lain diganti menjadi beban asuransi. Nah, setelah itu, ubah klasifikasinya menjadi beban administrasi dan umum dengan kode akun. Nah, ini kode akunnya 62 000050. Oke, kita cari dulu terlebih dahulu untuk akun beban lainnya. Kita cari di sini beban lain. Sudah kita temukan, kita lakukan edit. Nah, oke. Oke, di sini pertama kita rubah nama akunnya menjadi beban asuransi. Nah, yang tadinya beban lain, kita ganti menjadi beban asuransi. Selanjutnya, setelah merubah nama akun, kita ubah subklasifikasinya menjadi beban administrasi dan umum. Karena di sini beban operasional lain, kita cari beban administrasi dan umum. Oke. Selanjutnya, nah di sini setelah kita ubah subklasifikasinya menjadi beban administrasi dan umum, kemudian kita rubah kode akunnya menjadi ini, 62000050. Oke, ini sudah hampir sama, tinggal kita edit aja belakangnya menjadi 50. Oke, selanjutnya kita langsung rekam. Nah, sudah kita selesai mengubah nomor yang 5 untuk penyesuaian akunnya. Kemudian yang selanjutnya pada nomor 6, kita akan merubah pada akun retur penjualan home appliance, ubah subklasifikasi menjadi pendapatan usaha. Dan dengan kode akunnya ini. Berarti kita akan merubah subklasifikasi dan kode akun. Kita cari terlebih dahulu retur penjualan home appliance. Oke. Retur penjualan home appliance. Jangan sampai tertukar, ini yang home appliance ya yang kita rubah. Oke, selanjutnya di sini. Nah, pertama kita rubah klasifikasinya, subklasifikasinya menjadi pendapatan usaha. Di sini masih pendapatan lain, berarti kita ganti menjadi pendapatan usaha. Kode akun pun harus disesuaikan. Di sini kode akunnya, nah 41000050. Oke, kita ganti untuk kode akunnya. Retur penjualan home appliance. Kita rekam. Oke, berarti sudah selesai untuk materi yang pertama yaitu ubah data akun. Kurang lebih di sini ada 6 data akun yang harus kita lakukan penyesuaian. Ada yang diganti kode akunnya, ada yang diganti nama akunnya, ada yang diganti juga subklasifikasinya. Selanjutnya, kita akan masuk ke input data produk. Nah, apa saja yang akan kita inputkan terkait dengan data produk? Kita lihat pada modul Jahir Accounting-nya. Di sini, pada pertemuan ketiga, modul persediaan saldo awal, data produk kurang lebih ada 7 data produk yang terdiri dari 2 pengelompokan barang. Kelompok pertama yaitu kitchenware, kelompok yang kedua itu home appliance. Nah, kita lakukan penginputan satu persatu. Kita akan input terlebih dahulu yang ke dalam sub produknya kitchenware. Oke, langkahnya pada Jahir ini kita tutup terlebih dahulu. Kita masuk ke persediaan, kemudian kita pilih data produk. Nah, ini masih kosong. Kita akan tambahkan 7 data produk. Oke, selanjutnya kita klik icon plus atau add data. Kita lihat data di sini. Pertama, yang akan kita masukkan adalah kode barangnya BA001. Oke, selanjutnya nama barangnya adalah Dexpan. Satuannya unit, stok minimalnya 2. Oke, deskripsinya di sini Dexpan, kemudian satuannya adalah unit. Oke, sudah unit. Kemudian stok minimalnya di sini adalah 2. Selanjutnya yang harus kita isikan adalah harga jual dan vendornya. Harga jualnya yaitu 200.000, kemudian vendor utamanya adalah PT Sinar Jaya. Nah, di sini kita tambahkan untuk harga jual, oke. Harga jual satuannya adalah 200.000. Kemudian supplier utamanya adalah PT Sinar Jaya. Oke, kita pilih PT Sinar Jaya.
Dan di sini teman-teman semua harus setting juga, ini pengelompokannya ke dalam kitchenware. Nah, untuk itu kita harus menyesuaikan, karena di sini kelompok barangnya masih produk 1. Untuk itu kita edit nama kelompok barang produk 1, kita edit menjadi kitchenware. Oke. Kitchenware. Kemudian di sini sifat persediaan, karena di sini settingan di modul, di sini bila kita lihat pada bagian, kita lihat. Nah, di sini ketentuan dari perusahaan bahwa untuk kelompok barang kitchenware ini persediaan melakukan untuk sifat persediaannya. Oke, untuk sifat persediaannya, jadi barang ini bisa disimpan, bisa dibeli, bisa dijual. Kemudian sistem persediaannya adalah people costing. Jadi yang pertama masuk, ada jadi barang masuk, barang pertama masuk, barang terakhir masuk. Nah, yang digunakan adalah barang pertama masuk dulu. Seperti itu. Jadi untuk penggunaan stok, pengambilan stok barangnya, yaitu yang digunakan, yaitu kalau misalkan kita menggunakan sistem persediaan people costing, jadi barang yang pertama masuk itu yang dikeluarkan. Oke, ini sudah sesuai, semuanya sudah kitchenware, HPP-nya kitchenware, penjualan kitchenware, kemudian retur penjualan pun kitchenware, persediaan kitchenware, kemudian otang konsinyasi, kemudian otang usaha yang belum ditagih, ini tidak perlu dilakukan perubahan karena sudah sesuai semua masuk ke dalam kelompok barang kitchenware. Kita tinggal lakukan rekam saja. Oke, sesuaikan. Selanjutnya kita pilih untuk kitchenware. Oke, belum berubah. Kita ganti dulu ke produk yang kedua, kemudian kita ganti kembali ke kitchenware. Oke, sudah berubah ya. Di sini barang yang pertama Dexpan, satuannya unit, harga jual satuannya 200.000. Kemudian supplier utamanya adalah PT Sinar Jaya. Kemudian kita lakukan baru. Kenapa kita tidak rekam? Karena masih ada data yang sama terkait dengan data produk yang termasuk kelompok barangnya, yaitu kitchenware. Nah, ini kita akan lakukan penginputan kembali. Kita langsung saja baru. Oke. Oke, selanjutnya kita masukkan BA002. Nama barangnya adalah rice cooker. Satuannya unit, stok minimalnya 2, harga jualnya 275. Oke. Kemudian satuannya unit, stok minimalnya 2. Kemudian harga jual satuannya 275.000. Kita lihat kembali, samakan 275.000. Kemudian supplier utamanya adalah PT Sinar Jaya. Oke, PT Sinar Jaya. Oke, kita pilih, berarti sudah sesuai. Kelompok barang sudah langsung menyesuaikan, ini kitchenware. Kemudian kita lakukan rekam. Nah, di sini sudah ada 2 barang ya. Nah, selanjutnya karena di sini masih ada juga 2 barang lagi, berarti kita harus inputkan kembali. Sebetulnya tadi bisa saja kita pilih klik baru kayak gitu. Oke, selanjutnya kita akan masukkan data kitchenware yang ketiga, yaitu BA003. Kemudian untuk deskripsinya yaitu water dispenser. Satuan dasarnya adalah unit, kemudian stok minimalnya 2, harga jual satuannya adalah 175.000, supplier utamanya PT Sinar Jaya. 175.000. Kemudian supplier utamanya yaitu PT Sinar Jaya. Oke, sudah sesuai ya semuanya. Kelompok barangnya kitchenware, stok minimal 2, supplier utama PT Sinar Jaya. Kita baru, klik baru. Kemudian selanjutnya data terakhir untuk kitchenware yaitu BA004. Untuk deskripsinya adalah juicer. Oke, selanjutnya satuannya unit, stok minimal 2, harganya 300.000, supplier utamanya PT Sinar Jaya. Kita ganti unit, kemudian stok minimalnya adalah 2, harga jual satuannya yaitu 300.000. Kemudian supplier utamanya adalah PT Sinar Jaya. Oke.
Sudah semua, berarti ada 4 data produk yang masuk ke dalam kelompok barang kitchenware. Selanjutnya kita rekam. Oke, berarti BA001 sampai dengan BA004 yang termasuk ke dalam kitchenware sudah kita berhasil inputkan. Selanjutnya, data produk yang kedua yang termasuk ke dalam kelompok barang home of land. Nah, di sini BA005 sampai dengan BA007. Kita lakukan penghitungan kembali, add data. Oke, kemudian kita lihat di sini untuk kelompok kode barangnya, yaitu BA005, deskripsinya adalah LED TV. Kemudian kita lihat satuannya unit, stok minimalnya 1, harganya 2.150.000. Oke, satuannya unit, kemudian stok minimalnya adalah 1, harga jual satuannya 2.150.000. 2.150.000. Oke, sudah sesuai. Supplier utamanya yaitu CP Riung Ramai. Dan selanjutnya jangan lupa, ini kelompok barangnya masuk ke dalam Home of Lands. Maka kita ganti nih, kelompok barangnya bukan kitchenware berarti. Nah, karena di sini belum ada Home of Lands, kita lakukan edit saja produk yang kedua. Oke, kita ganti menjadi Home of Lands untuk kelompok barangnya. Oke, kebanyakan ininya ya. Home of Lands ya. Oke, sudah kita tambahkan di sini. Untuk sifat persediaannya sama, disimpan, dibeli, dan dijual. Jadi barang bisa disimpan, bisa dibeli, bisa dijual. Kemudian sistem persediaan adalah people costing. Jadi barang yang pertama masuk, itu yang dikeluarkan terlebih dahulu. Oke, di sini sudah semua sama, penjualan home appliance, persediaan home appliance, tinggal kita rekam. Selanjutnya, ya, kemudian kita pilih yang home of lands. Oke, sudah berubah. Selanjutnya kita klik baru. Barang yang kedua yang termasuk ke dalam Home of Lands yaitu washing machine. Nah, kode barangnya yaitu BA006. Kemudian nama deskripsinya atau nama produknya yaitu washing machine. Satuannya unit, stok minimalnya 1, harganya 500.000. Nah, satuannya adalah unit. Kemudian ini home appliance sudah sesuai. Stok minimalnya 1, harga jual satuannya adalah 500.000. Kemudian supplier utamanya adalah CP Riung Ramai. Oke, sudah kita inputkan. Selanjutnya kita baru. Nah, yang terakhir, yang home appliance, kita akan inputkan untuk BA007. Nama barangnya adalah refrigerator. Oke, biar cepat kita copy saja di sini refrigerator. Oke, kita lihat kembali satuannya unit, stok minimalnya 1, harganya 3.800.000. Oke, unit, kemudian stok minimalnya adalah 1, harga jual satuannya adalah 3.800.000. Supplier utamanya ini adalah CP Riung Ramai. Oke, karena hanya 3 data produk yang ada yang termasuk ke dalam kelompok barang home appliance, maka kita tinggal rekam. Berarti kita sudah punya data 7 data produk sesuai dengan data yang ada di modul. Ada 4 yang termasuk ke dalam kitchenware, ada 3 produk yang masuk ke dalam kelompok barang home appliance. Oke, selanjutnya, nah di sini setelah kita berhasil untuk menambahkan data produk, selanjutnya kita akan menginputkan untuk saldo awal akun. Nah, kita lihat di modul apa saja yang akan kita lakukan atau inputkan di pada saldo awal akun. Oke, di halaman 83, maaf, ada. Nah, ini. Saldo awal akun. Ini akan kita inputkan. Ini merupakan saldo awal akun per 31 Desember 2018. Jadi sebelum periode akuntansi ini berjalan, ini ada saldo awal akunnya. Oke, kita tinggal kembali lagi kepada jahirnya. Kemudian kita tutup terlebih dahulu ya.
Untuk penginputan, nah saldo awal akun kita bisa pada bagian menu file setting, kemudian pilih di saldo awal. Jadi yang akan kita inputkan hari ini itu ada saldo awal akun, saldo awal piutang usaha, saldo awal hutang usaha, dan saldo awal persediaan. Pertama, kita akan menginputkan untuk saldo awal akun. Nah, di sini kita akan sesuaikan sesuai dengan data yang ada pada modul. Di sini kas yaitu 20.500. Oke, kas ya, kita cari kas. Di sini untuk saldo awal akunnya 20.500.000. Oke. Selanjutnya, setelah kas Bank Mandiri 38.500. Kita cari Bank Mandiri 38.500. Jangan sampai keliru karena jika keliru nanti untuk historical balance-nya tidak akan balance nantinya. Oke, selanjutnya untuk piutang dagang 4.550.000. Oke, kita cari piutang dagang yaitu 4.550.000. Oke, 4.550.000. Oke, selanjutnya, nah di sini cadangan kerugian piutang. Nah, 227.500. Kita cari cadangan kerugian piutang. Oke, kita cari. Oke, tidak ada, baik kita searching saja. Di sini cadangan kerugian. Nah, di sini cadangan kerugian piutang. Karena di sini dalam kurung, maka kita ini ketika penginputannya itu harus pakai minus. Nah, 227.500. Nah, jadi penginputannya kita pakai minus terlebih dahulu 227.500. Oke, sudah sesuai. Kemudian yang selanjutnya adalah persediaan kitchenware. Persediaan kitchenware itu 4.440. Persediaan kitchenware, kita lihat kembali, 4.440.000. 4.440.000. Oke. Selanjutnya di sini persediaan home appliance itu 21.600.000. Nah, 21.600.000. Oke. Selanjutnya di sini asuransi dibayar di muka 2.300.000. Oke, kita cari asuransi dibayar di muka. Oke, kita cari ya. Asuransi dibayar di muka. Oke, jika kita cari asuransi dibayar di muka, kita cari asuransi dibayar di muka. Oke, kita cari terlebih dahulu ya. Untuk nama akun asuransi dibayar di muka. Oke. Sebentar, kita cari terlebih dahulu. Nah, asuransi dibayar di muka. Di sini untuk asuransi dibayar di muka, kita setting untuk saldo awal akunnya yaitu 2.300.000. 2.300.000. Selanjutnya, setelah asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka 12.815.000. Oke, sewa dibayar di muka ya di sini. Sewa dibayar di muka. Kita cari untuk sewa dibayar di muka. Nominalnya adalah 12.815.000. Oke, selanjutnya di sini ada mesin dan peralatan 1.320. Mesin dan peralatan. Kita cari. Nah, mesin dan peralatan ini 1.320. Oke, selanjutnya di sini akumulasi penyusutan mesin dan peralatan yaitu 244.000. Akumulasi penyusutan mesin dan peralatan itu 244.000 karena di sini dalam kurung berarti penginputannya kita tambahkan minus 244.000. Oke. Sudah. Selanjutnya kendaraan di sini 135 juta. Kita cari kendaraan. Nah, di sini
135 juta. Oke, selanjutnya akumulasi penyusutan kendaraan ini 11.250.000. Kita cari akumulasi penyusutan kendaraan. Berapa? 11.250.000. 11.250.000. Oke, sudah berhasil kita tambahkan. Karena di sini dalam kurung, berarti kita harus edit nih. Di sini 11 jutanya pakai minus 11.250.000. Oke, selanjutnya di sini adalah hutang dagang. Hutang dagang itu 16.875.000. Kita cari untuk akun hutang dagang. Nah, hutang dagang berapa tadi? 16.875.000. Oke, selanjutnya setelah hutang dagang, hutang gaji dan upah. Nah, kita cari nih, hutang gaji dan upah. Nah, ini, hutang gaji dan upah itu untuk datanya 2.115.000. 2.115.000. Oke, selanjutnya yaitu hutang bank. 81.375.000. Kita cari hutang bank. Oke, sepertinya di sini namanya masih hutang bank ya. Nah, di sini hutang bank yaitu 81.375.000. 81.375.000. Oke, 81.375.000. Kemudian selanjutnya modal di setor. Kita cari dulu modal di setor. Nah, ini akunnya yaitu 90.085.000. Nah, 90.085.000. Oke, sudah kita tambahkan. Selanjutnya yang terakhir laba ditahan. Kita cari dulu nih laba ditahan. Nah, ini laba ditahan 38.853.000. 38.853.500. Oke, 500. Oke, sudah kita berhasil. Semua data berhasil ditambahkan. Nah, kita bisa koreksi apakah kita sudah betul menginputkan saldo awal akun atau tidaknya. Kita lihat di nilai sebesar 0. Kalau misalkan nilainya ini sudah 0, maka datanya sudah sesuai. Jika tidak tidak 0 di sini, maka di sini ada yang keliru terkait penginputan saldo awal akunnya. Karena install balancing-nya harus 0 seperti itu. Oke, kita lakukan rekam di sini setelah kita selesai ya. Pastikan teman-teman semua ininya historical balancing-nya harus 0. Oke, kita rekam. Nah, selanjutnya kita sudah berhasil mengubah data akun. Data produk sudah berhasil kita inputkan, saldo awal akun sudah juga kita inputkan. Selanjutnya kita akan masuk di input saldo awal piutang. Nah, pada modul kita lihat terlebih dahulu pada halaman 84. Nah, di sini kita lihat untuk saldo awal piutang. Nah, ini. Jadi ada 3 saldo awal piutang. Langkah penginputannya, kita masuk ke Jahir, kita masuk di setting, kemudian saldo awal piutang ya, jangan sampai tertukar. Ini saldo awal piutang usaha. Ini masih kosong, jadi kita tinggal buat baru. Di sini, untuk nama pelanggannya adalah PT Petira Jaya. PT Petira Jaya, kemudian tanggalnya di sini 31 Desember 2018. Jadi harus disesuaikan, jangan sampai keliru nih. 31 Desember 2018. Oke, selanjutnya nomor invoice-nya adalah INP strip 01. Kemudian untuk saldo piutangnya adalah 1.250. 1.250.000. Oke, selanjutnya, nah di sini kita lakukan rekam. Ini sudah sesuai ya, 31 Desember 2018, invoice-nya INP01, nama pelanggannya PT Petira Jaya, mata uangnya adalah rupiah, kemudian nilai piutangnya adalah 1.250.000 rupiah. Kita rekam.
Oke, data ini telah digunakan oleh data lain atau yang transaksi untuk menjaga integritas, maka data tersebut tidak dapat dihapus. Oke, kita akan oke saja. Oke, di sini belum masuk, kita coba inputkan kembali tadi. Jika terjadi muncul warning seperti itu, kita lakukan inputkan kembali saja. PT Petira Jaya, kemudian setting tanggalnya 31 Desember 2018. Selanjutnya nomor invoice-nya yaitu INP strip 01. Ininya berapa tadi? 1.250.000. Oke, kita rekam. Sudah berhasil kita tambahkan 31 Desember 2018. Selanjutnya yaitu piutang yang kedua, yaitu PT Sumber Waras INP 02 ya. Ininya 2.450.000. PT Sumber Waras. Nah, kita pilih PT-nya, kemudian ininya sama 31 Desember 2018. Nomor invoice-nya adalah INP strip 02. Nominal nilai piutangnya adalah 2.450.000. Oke, kita setting 2.450.000. Oke, kita akan rekam 2.450. Kemudian yang terakhir ini kita CP Petira Pelita. Nomor invoice-nya adalah INP 03 CP Pelita ya tadi. Oke, kita tambahkan CP Pelita, kemudian kita oke. Tanggalnya jangan lupa 31 Desember 2018. Selanjutnya invoice-nya INP strip 03. Kemudian saldo awal piutangnya adalah 850.000. Oke, kita rekam. Nah, di sini kita bisa lihat, tadi kan kita menginputkan juga saldo awal akun. Ini total saldo awal piutang adalah 4.550.000. Jika kita lihat di sini pada halaman 83 ya. Oke, tadi. Nah, untuk piutang dagang di sini 4.550.000. Berarti untuk saldo awal piutangnya berarti sudah betul nih 4.550. Nanti pun sama saldo awal hutang ini nominalnya. Nah, untuk hutangnya untuk hutang kemudian nanti untuk ini untuk hutang dagang pun nominalnya akan berjumlah 16.875.000 dan nanti pun untuk saldo awal persediaan ini totalnya yaitu akan ini nih, jumlahkan antara persediaan home appliance dan persediaan kitchenware. Oke, langsung saja kita sudah menginput input saldo awal piutang sudah kita lakukan. Selanjutnya kita materi yang kelima yaitu input saldo awal hutang. Nah, kita lihat dulu di modul saldo awal hutang itu ada di halaman 86. Oke, kita lihat ya saldo awal hutangnya. Nah, di sini untuk saldo awal hutang ada dua, yaitu kita inputkan langsung saja, kita inputkan di jahirnya. Kita masih masuk di setting, kemudian saldo awal, pilih saldo awal hutang. Kemudian kita klik baru, selanjutnya kita setting di sini. Nah, SU001 untuk ID pemasoknya, nama pemasoknya adalah PT Sinar Jaya. Oke, PT Sinar Jaya ya. Berarti kita cari nih PT Sinar Jaya. Kemudian tanggalnya sama 31 Desember 2018. Selanjutnya nomor invoice-nya adalah INP strip 04 dan nominal hutangnya adalah 6.750.000. 6.750.000. Oke, kita rekam. Sudah masuk datanya. Kemudian data yang kedua untuk saldo awal hutang adalah CP Riung Ramai, nomor invoice-nya INP 05. Saldo awal hutangnya itu 10.125.000. Oke, kita pilih CP Riung Ramai, kemudian tanggalnya jangan lupa 31 Desember 2018. Nomor invoice-nya, kemudian saldonya 10.125.000. Oke, nah di sini kita lihat total saldo hutangnya yaitu
16.875.000. Kita lihat kembali apakah sudah sesuai ataukah belum. Di sini hutang dagang 16.875.000 berarti sudah sesuai. Nah, kita tutup. Selanjutnya, yang terakhir yaitu kita akan menginput saldo awal persediaan. Nah, di sini saldo awal persediaan kita lihat lebih dahulu pada bagian modul, itu di halaman 88. Nah, kita lihat nih, terkait dengan saldo awal persediaan. Nah, ini. Pada bagian saldo awal persediaan, ini pada tanggal 31 Desember 2018. Oke, kita masuk ke Jahir, masih sama di setting, kemudian saldo awal persediaan yang akan kita pilih. Nah, di sini kita inputkan baru, kemudian kode barangnya di sini adalah BA001. Expand, kemudian, nah stok awalnya kita isi, stok awalnya adalah 7. Kemudian di sini untuk HPP-nya adalah 175.000. 175.000. Oke, sudah sama. Kemudian kita rekam. Oke, 1.225.000. Totalnya sudah sama ya, 1.225.000 sesuai dengan yang ada di sini. Kemudian yang kedua, rice cooker jumlahnya 5, harganya yaitu 225.000. Oke, kita inputkan baru. Yang kedua adalah rice cooker. Nah, kemudian stok awalnya 5, ininya 225.000 harganya. 5, kemudian 225.000. Oke, kita rekam. Selanjutnya kita tambah lagi data selanjutnya yaitu water dispenser. Jumlahnya 7. Oke, water dispenser jumlahnya 7, harganya adalah 120.000. Oke, kita rekam. Selanjutnya tambahkan data yang keempat. Data yang keempat adalah juicer. Jumlahnya 5. Juicer kita pilih, kemudian stok awalnya 5, kemudian HPP-nya adalah 250.000. Oke, selanjutnya kita tambahkan data yang kelima. Data yang kelima itu adalah LED TV, jumlahnya 4. Oke, kita pilih LED TV, kemudian jumlah stok awalnya adalah 4. Harganya yaitu 1.775.000. 1.700 berapa ini? 1.775.000. 75.000. Oke, kita rekam. Selanjutnya data yang keenam yaitu washing machine. Ini jumlahnya 4. Oke, washing machine kita cari ya untuk data washing machine. Kemudian stok awalnya adalah 4, harga pokok satuannya adalah 375.000. 375.000. Oke, kita rekam. Selanjutnya yang terakhir yaitu data refrigerator. Oke, di sini jumlahnya adalah 4. Kita pilih. Oke, mohon maaf. Nah, ini yang kita pilih. Refrigerator, kemudian stok awalnya adalah 4, harganya di sini 3.250.000. 3.250.000. Oke, kita rekam. Sudah ya, berarti totalnya adalah 26.040.000. Kita lihat pada bagian modul apakah sudah betul totalnya segitu. Tinggal kita estimasinya tinggal hitung saja. Persediaan home appliance ditambah dengan persediaan kitchenware, totalnya yaitu 26.040.000. Oke. Kalau kita lihat, sesuaikan juga nih di sini. Kita lihat ya, untuk mengecek apakah data yang kita inputkan sudah betul atau tidak. Nah, dari kita lihat nih totalnya 1.225.000, 1.125.000 sudah sesuai, kemudian 840.000 sudah sesuai, kemudian di sini 1.250.000 sudah sesuai,
7.100.000 sudah sesuai. 1.500.000 sudah sesuai. Selanjutnya yang terakhir 13 juta ini sudah sesuai. Oke, jika sudah sesuai, kita berarti sudah sukses menginputkan saldo awal persediaan. Kita tutup. Dan nanti biasanya akan ada warning atau ada perintah untuk, nah ini nih, jadi untuk lanjutkan proses hitung ulang saldo akhir barang persediaan. Kita tinggal pilih saja jika muncul warning seperti ini, kita pilih ya. Kemudian nanti jika sudah sesuai, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, kita tinggal oke saja. Oke, selanjutnya berarti kita sudah sesuai ya. Kita sudah berhasil menginputkan ubah data akun, input data produk, input saldo awal akun, input saldo awal piutang, input saldo awal hutang, dan input saldo awal persediaan. Oke, itu merupakan materi dari pertemuan ketiga terkait dengan modul persediaan dan saldo awal. Selanjutnya, untuk pemaparan materi selanjutnya kita akan bahas di pertemuan yang keempat. Oke, untuk pertemuan ketiga kita cukupkan sekian materinya. Jangan lupa dikerjakan step by step pengerjaannya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan, ilmu yang kita dapatkan pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah juga untuk teman-teman semua, untuk bekal nanti teman-teman semua di masa yang akan datang. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.